Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Unirifa. Unirifa MOW menampol Oten. Apa sih Oten? Oknum Kristen yang menghujat agama Islam yang tujuannya untuk mencoba memporak-porandakan persatuan umat Islam dan juga orang-orang yang memang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Siapa mereka? Polikardus, pendiskusi yang sebenarnya adalah penista agama. Ya, tapi kita akan tampol mereka nanti setelah intro dulu. Kembali lagi bersama Unirifa. Berita terbaru, Unirifa dilaporkan. Waduh, dau, 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 dau. Sepertinya ada yang mencoba untuk menghentikan Unirifa bersuara, menampar para penghujat agama dengan melakukan dialektika lintas iman, lalu memotong video Unirifa ketika mereaksi para penista-penista di live typing dan juga yang berusaha masuk ke komando Unirifa untuk menyerang akidah Islam dan sepertinya mereka mencoba untuk menghakimi akibat dan mereka hanya akan mendapatkan sebab. Wah, apa maksud Unirifa? Ya, ketika mereka coba menghakimi sebab, maka mereka akan mendapatkan sebab. Akibat yang dihakimi akan menguak sebab. Mantap ini. Maksudnya apa nih Unirifa? Insya Allah. Ini yang sudah lama kita tunggu. Saya pribadi selama ini sudah lelah dan resah melihat penghujatan-penghujatan dari umat Kristen yang sengaja membuka komal, tidak berani menunjukkan data, tidak berani menunjukkan wajah, tidak mampu menunjukkan siapa data diri mereka sesungguhnya, tapi hadir di ruang publik, memprovokasi umat, menyakiti hati umat Islam dengan memfitnah Allah, memfitnah Rasulnya, memfitnah agama Islam. Lalu kita hadir untuk menjawab dan ternyata mereka kebakaran jenggot dan mengatakan bahwa kitalah penista agama mereka. Maka Unirifa akan menanggapi hari ini. Bagaimana pendapat Unirifa dengan hal ini? Tapi sebelumnya kita lihat video ini. Cikidot. Nora Aritonang serta Bang Zuma ya mungkin apabila itu tidak ditindaklanjuti maka saya akan khawatir akan terjadi Ambon di kedua nanti di Kota Medan ini. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sehingga saya berharap kepada pihak kepolisian untuk terus menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah ada, segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi orang-orang atau oknum-oknum yang menjelek-jelekan agama. Sementara saya sendiri, saya beragama Islam. Di dalam agama Islam sendiri itu dilarang untuk menjelek-jelekan agama. Itu sudah di. Oke, teman-teman harus kita akui ya. Memang Islam itu tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain. Menjelek-jelekan ya. Karena tidak perlu kita mengatakan sesuatu yang jelek kepada apa yang memang kita sudah anggap jelek. Tidak perlu kita lakukan penekanan itu karena itu hanya akan memancing. Tetapi teman-teman, ketika kita diskusi di ruang publik, apakah kita harus memuji-muji agama orang lain atau membiarkan agama kita dituduh lalu kita oh ya udah agamamu baik deh. Oh tidak bisa. Maaf, dalam ranah dialektika, metode komparasi, metode konsekuensi logik itu adalah sesuatu yang keluar dari cara berpikir. Ini akademis. Jadi ketika ada seorang yang mengaku dia sebagai Islam mengatakan tidak boleh menjelek-jelekan agama, dia harus mampu membuktikan bahwa kita para apologet ini menjelek-jelekan agama Kristen. Yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman juga harus paham ya bahwa saya akan dengarkan ini Bapak ini mohon maaf nih saya nggak tahu Ustadz mana ya. Kayaknya beliau sudah bawa dalil nih. Iku agamaku. Artinya apa? Kita tidak boleh menjelek-jelekan. Loh, Bapak ini kok menafsir Al-Quran dengan seenak udalnya ini? Dalil lakum dinukum waliyadin dia simpulkan artinya dari dalil itu kita tidak boleh menjelek. Pak, saya nggak tahu Bapak ini pondok pesantren mana ini Bapak ini. Saya nggak tahu Bapak ini mengutip perkataan ulama mana. Sejak kapan lakum dinukum waliyadin itu dasar dalil tidak boleh menjelek-jelekkan. Pak, dalam Al-Quran itu jelas secara eksplisit. Wala tasubul ladzina yadu'una min dunillah. Wala tasubul ladzina yadu'una min dunillah. Jangan kau mencaci sembahan orang lain. Itu ya Pak.
Jangan kau mencaci sembahan orang lain. Agama itu dari kata a dan gama. Artinya adalah aturan, keyakinan seseorang. Kalau ketika dia mengatakan bahwa Sai Baba adalah Tuhan, bolehkah kita untuk menampilkan ke publik mengatakan bahwa apa keyakinan mereka itu tidak sesuai atau tidak masuk ke dalam ranah keyakinan? Bolehkah kita katakan bahwa itu tidak bagus? Wah, ini namanya menghentikan orang berpikir nih Bapak ini nih. Bapak jangan menggunakan ayat yang salah nih. Saya tidak terima nih kalau ada orang yang mengaku Islam bawa dalil lakum dinukum waliyadin lalu menyimpulkan artinya dari lakum dinukum waliyadin itu kita jangan ini mempelintir Al-Qur'an nih Bapak ini nih. Saya bertanggung jawab dengan perkataan saya. Lakum dinukum waliyadin itu adalah terdapat dalam surah Al-Kafirun. Ayat itu asbabun nuzulnya adalah ketika orang datang kepada kita menawarkan ajarannya, maka kita boleh menjawab lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada orang yang menyerang akidah kita, apakah mau memakai lakum dinukum waliyadin? Kalau memang seperti itu, kenapa Rasulullah berperang? Ya, apa tujuan Rasulullah berperang? Menjajah. Jangan membawa dalil Al-Quran, mengutip perkataan sendiri, sebarkan di ruang publik. Islam itu punya etika. Ketika kita bicara Al-Quran, kutip dalam tafsir. Bagaimana memaknai ayat itu? Lakum dinukum waliyadin itu artinya apa? Agamamu untukmu, agama kami. Artinya kita toleransi. Apa arti toleransi? Salah satu makna dari kata toleransi yang berasal dari kata tolerir, membiarkan. Biarkan mereka menyembah kepada apa yang mereka sembah. Kita tidak perlu islamisasi. Kita tidak perlu mengajarkan mereka untuk ayo sembahlah Allah. Tidak bagi mereka yang kafir. Karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Tidak ada islamisasi kepada mereka yang kafir. Tapi ketika mereka bertanya tentang agama Islam, wajib tidak kita menjawab. Kalau antum tahu ilmunya, antum tidak menjawab. Antum menyembunyikan kebenaran. Saya yang tidak tahu jawabannya, saya cari jawabannya untuk bisa menjawab pertanyaan mereka. Lalu antum ketika kami berdiskusi lintas agama, di mana antum ketika Kiamat, Sofiatul, Agatha, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz memfitnah agama Islam? Di mana antum? Ini kalau Bapak ini hadir di komal saya, habis Bapak ini nih. Kenapa? Banyak, tidak sedikit umat Islam yang naik ke komal ke saya untuk mengatakan keberatannya ketika kita berdiskusi lintas iman. Tapi ketika kita tunjukkan penistaan terhadap agama Islam, langsung bengong Bapak itu. Jangan ketika antum berdekatan dengan orang non-muslim, ya, ketika antum berada di keliling mereka, maka antum menilai secara subjektif. Antum hanya melihat akibat. Kita, ya, Bapak ini saya tidak tahu siapa, apa kapasitasnya, apakah dari MUI, apakah ulama besar. Kalau memang izinkan saya berdialog dengan beliau. Saya sebagai mahasiswi ingin dialog dengan beliau. Saya ingin tanya sama Bapak ini. Apa pendapat Bapak ini ketika Nabi Muhammad itu pedo? Apa yang harus dilakukan? Oh, kita sabar aja. Saya tidak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Yang Allah perintahkan adalah ketika kalian mendapatkan ketidaknyamanan dari orang-orang kafir, maka utamakanlah tawakal. Takut kepada Allah. Cara saya bertawakal apa? Saya belajar cara menjawab pertanyaan mereka. Saya jawab ke hadapan publik. Ketika mereka menista agama kita, saya tampol balik mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka adalah penista sesungguhnya. Ketika kita tunjukkan konsekuensi logik dari iman mereka, lalu kita dikatakan penista, maaf. Maaf, saya tidak akan pernah berhenti menunjukkan apa yang sudah saya pelajari. 6 tahun diskusi lintas agama. Apakah tidak pernah ada pendeta yang mengatakan Tuhannya seperti kelamin? Masih ada videonya itu beredar. Bahwa mereka mengatakan, pada mulanya Firman, Firman bersama Allah. Firman adalah Allah, betul. Tangan Tuhan adalah Tuhan, betul. Kelamin Tuhan adalah Tuhan, betul. Mereka sendiri mengimani bahwa kelamin Tuhan adalah Tuhan. Lalu kenapa kalian mengatakan kami menista ketika kami menyampaikan apa yang mereka imani? Ketika mereka menghujat agama Islam, kemana kalian? Kemana Bapak ini? Ketika kami dibuat emosi, lalu emosi kami tidak kami jiwantahkan dengan cara mencaci kembali Tuhan mereka. Tapi kami membuka diskusi lintas agama. Kami mengizinkan mereka bertanya tentang Islam. Lalu kami menjawab ketika mereka mengatakan, Nabimu pedo. Kami tunjukkan, kalau seandainya Nabi kami pedo karena menikahi anak kecil, apakah Tuhanmu adalah Tuhan yang pedo? Loh kok bisa? Perhatikan. Hukum halakah Yahudi adalah boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari. Yesus orang Yahudi bukan? Yes, maka pertanyaannya. Bagaimana dengan para rabi yang berpendapat bahwa Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun? Apakah Tuhan kalian memvalidasi pedo?
Mana larangan menikahi anak umur 3 tahun di kitab kalian? Ada aturan menikahi di kitab kalian? Umurnya berapa? Ketika mereka tidak mampu menjawab lalu mereka tersakiti, "Oh iya aku tertampar." Lalu kalian katakan kami menghujat. Hebat sekali kalian. Ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka Trinitas itu sama seperti lambang kelamin. Mereka sendiri yang menjawab. Lalu kami mengangkat kembali ke publik. Supaya tahu orang-orang bahwa ini konsekuensi logik dari apa yang kalian jelaskan. Rifa penghujat. Ketika Bang Zuma membakar baju kaos yang ditawarkan kepada kami umat Islam. Di mana dikatakan Tuhan berbentuk merpati. Kami yang mengatakan bahwa Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Lalu kami harus membiarkan ada Tuhan berbentuk merpati. Kalian tuliskan kitab kalian di situ. Kami bakar Tuhan berbentuk merpati karena kami tidak menerima Tuhan berbentuk merpati. Kalian katakan kami menista. Kalian yang tawarkan baju kaos itu. Kalian datang ke perkumpulan kami umat Islam. Tawarkan Tuhan kalian. Kami tolak. Haram bagi kami mengatakan Tuhan berbentuk. Takut kami murka Allah datang kepada kami. Kalian bilang kami yang menista kalian. Kalian tawarkan kitab kalian. Kalian tawarkan Tuhan kalian. Dan kami menolak itu. Lalu kami katakan haram bagi kami menuhankan Tuhan berbentuk dan berkelamin. Kalian merasa tersakiti. Luar biasa. Jangan mentang-mentang Sumatera Utara itu banyak orang Kristen ya. Lalu kalian berani-beraninya mengancam kami dan kami disuruh berhenti untuk membicarakan kebenaran. Karena tidak berhenti para misionaris untuk mengkristenkan orang-orang yang Islam. Ini bukti demi Allah. Ini adalah bukti bahwa kalian yang memulai. Perhatikan ini. Iya tahu adik, tahu ya surat Al-Zukhruf 61. Iya, sambil yang lain tap-tap layarnya adik ya. Mak tahu mak surat Al-Zukhruf 61 mak? Nggak tahu. Oh itu namanya Isa. Isa itu adalah hari kiamat nih mak. Nah mak kan umurnya 55 tahun. Nah kalau menurut Isa bahwa umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Lebih daripada itu kesukaran mak. Nah kalau mak mati mak kemana nih kalau mak mati? Ayo mak mau mak kalau mak mati nanti mak kemana? Ke surga apa ke neraka mak? Hah? Ke sorga. Oke, mak. Kalau ke sorga, mak, jalan satu-satunya ke sorga, kata surat Al-Zukhruf ayat 61, hanya melalui Isa Al-Masih. Itulah jalan satu-satunya menuju ke sorga, mak. Ya, nanti Allah yang akan menunjuk. Kalian lihat kan? Kalian lihat bagaimana di TikTok seorang pendeta bernama akun Saunara mengatakan kepada anak kecil dan nenek-nenek bahwa dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf bahwa Isa adalah satu-satunya jalan. Ini bapak ini yang ngomong nih, bagaimana tanggapan kalian? Oh udah biarin aja, nenek-nenek aja kok, anak kecil aja. Lalu ketika kami hadir untuk membentengi akidah umat Islam, menampik semua fitnah mereka, membantah semua tuduhan mereka, kalian bilang kami menghujat. Ya, 6 tahun yang lalu saya sudah berkata, sudah kami bicarakan dengan Bang Zuma dan Kores. Memang menyampaikan kebenaran ini akan ada konsekuensi. Lalu apakah kami harus berhenti? Tidak, tidak. Kalau Uni Rifa berhenti, siapa yang akan menampar para penista agama ini? Siapa yang akan menampar para pendeta yang menawarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama, melanggar keputusan SKB 2 Menteri? Siapa yang akan menampar? Siapa yang akan menyadarkan umat bahwa misionaris itu ada, bukan isu belaka? Bahwa C6, C1 itu ada. Mereka menggunakan Al-Quran untuk memurtadkan orang lain dengan tafsir bebas seenak mereka. Sementara kita punya kaidah menafsir, tidak boleh, bahkan ada dalilnya. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya, finnar. Jangankan dia seorang pendeta Kristen yang tidak mengerti bahasa Arab, tidak tahu kaidah Islam. Saya saja seorang muslimah walaupun sudah belajar nahu sorof tidak berhak menafsirkan Al-Quran. Kita punya kaidah. Pertanyaan saya, apa kaidah menafsir Bible dalam agama Protestan? Kalau Katolik jelas. Saya jarang berdebat dengan orang Katolik. Karena Katolik punya magisterium, punya tradisi suci. Kristen yang punya prinsip sola scriptura. Setiap gereja mengaku punya Roh Kudus. Kenapa saya tidak boleh memahami Bible dengan menggunakan logika saya?
Sementara mereka sendiri mengaku punya Roh Kudus. Apakah saya juga tidak boleh mengaku punya Roh Kudus? Roh Kudus itu memang milik kalian. Ketika saya membaca kitab kalian, saya mempertanyakan kembali. Contoh, tadi di TikTok, ada akun yang mengatakan bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yesus berkuasa. Apakah saya akan mendiamkan pernyataan itu? Pernyataan itu harus direaksi. Ketika ada pernyataan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, saya wajib memberikan pertanyaan konfirmasi. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ada tertulis dalam Bible. Bagaimana umat Kristen mempertanggungjawabkan terkait tentang pernyataan Yesus yang tak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, sementara mereka mengatakan Yesus itu berkuasa. Silakan mereka tafsir kitab mereka. Ketika mereka menjelaskan, maka kami bertanya, itu adalah hak berdemokrasi. Lalu ketika mereka mengatakan, Yesus itu berkuasa, saya minta bukti. Yesus yang pernah jadi manusia, kapan pernah berkuasa di Yerusalem? Sebagai bukti bahwa dia pernah berkuasa di dunia. Kalau Musa pernah berkuasa, dia pernah memimpin Bani Israel. Nabi Yesus pernahkah memimpin Bani Israel? 12 murid yang dia pilih sendiri, kabur ketika dia mau ditangkap. Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi pemimpin di negeri Arab. Menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Memimpin umat Islam yang kemudian bersatu, kaum muhajirin dan ansor. Kemudian merebut Mekah, di mana mereka pernah terusir. Berhasil Nabi Muhammad. Kalau saya katakan Nabi Muhammad pernah berkuasa, berhak tidak? Berhak. Lalu ketika ada yang mengatakan bahwa Yesus berkuasa, pertanyaan saya, di mana Yesus pernah berkuasa? Di bumi katanya. Oke. Oh, Yesus kan pernah mengatakan dalam Bible, dia berkuasa. Oke. Iblis pun pernah mengatakan berkuasa dalam Bible. Lukas pasal 4 nomor 6. Saya tunjukkan datanya teman-teman. Saya tidak mau berbicara, ini bukan monolog ya. Ini adalah parameter apa yang saya lakukan selama ini. Ini contoh. Saya berikan kalian contoh. Kenapa apa alasan saya menjawab pertanyaan umat Kristen. Ya, alasan saya adalah banyaknya umat Kristen yang masuk ke komunitas Islam menawarkan Tuhan mereka dengan membuat statement, Yesus berkuasa. Bagi saya kalau tidak ada pembuktian dalam setiap pernyataan, itu bisa jadi sebagai klaim dusta, bahkan kabar hoax. Jadi kalau mereka mengatakan, kami beriman Yesus berkuasa, oh itu beda lagi. Itu beda lagi, itu iman mereka. Oh nggak peduli saya, terserah kau. Kamu mau menyembah Yesus, mau menyembah botol kecap, itu urusanmu, brother. Tidak ada urusannya dengan saya. Tapi ketika mereka tawarkan kepada kita bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa, mereka sampaikan itu kepada kita. Kita diam gitu. Maaf, saya pembaca Bible. Saya orang yang sangat gandrung membaca Bible. Kenapa? Karena saya tidak mau dibodoh-bodohi pendeta. Mereka sendiri berbeda-beda pendapat tentang Bible mereka. Maka saya baca sendiri. Maka saya menemukan ayat ini. Kalau Yesus berkuasa karena dia mengklaim berkuasa, bagaimana dengan iblis? Lukas pasal 4 nomor 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Apakah iblis juga berkuasa? Kalau parameter Yesus berkuasa karena klaim dia. Maka Yesus bisa dikatakan berkuasa kalau umat Kristen pendeta-pendeta mampu menunjukkan bahwa Yesus pernah berkuasa di bumi. Sementara Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, itu saya mau tanya itu, bagaimana kalian mau menjelaskan ayat itu? Karena kami tidak akan mendapatkan jawabannya kalau tanpa diskusi lintas agama. Kami tidak akan membiarkan umat Kristen menawarkan agama mereka kepada orang yang sudah beragama. Seperti yang dilakukan oleh saudara kepada nenek-nenek ini. Nenek-nenek ini tidak mampu menjawab karena dia tidak belajar kristologi. Ya, jadi saya mau menanggapi Bapak ini. Kembali ya, sebagai umat Islam. Kita urus saja agama kita. Bapak ini mengatakan jangan urus agama orang lain, urus agama kita. Bapak ini suruh hentikan umat Kristen yang bertanya dan membuat pernyataan tentang Islam. Jangan kalian punya standar janda kalian. Giliran umat Islam menjawab, kalian bilang umat Islam mengurusi agama Kristen. Giliran komal-komal mereka membuat YouTube, mempertanyakan, menjelaskan agama Islam tanpa dasar ilmu pengetahuan. Fadilah Hafiz menjelaskan kaidah-kaidah agama Islam di dalam konten-konten mereka. Kemana Anda? Jangan mentang-mentang Anda berada di mayoritas Kristen, Anda lalu mengancam kami, lalu menyuruh saya berhenti. Tidak akan pernah saya berhenti. Kecuali pemerintah kita yang menertibkan, saya akan patuh kepada pemerintah. Pemerintah kita menjaga hak berdemokrasi saya, bersuara saya. Saya sebagai seorang mahasiswi tidak rela
ada yang menawarkan agamanya kepada nenek-nenek dan anak kecil seperti tadi. Maka saya yang tampil untuk menjawab. Saya tampil untuk membantah. Saya akan membantah. Yang saya bantah adalah argumennya. Ketika klaimnya datang kepada kita, Yesus berkuasa. Saya bantah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Silakan kalian jelaskan itu. Silakan kalian jelaskan tafsir akan ayat itu. Suka-suka kalian. Kami hanya mengutipkan ayat kalian atas pernyataan Yesus. Lalu kemudian, kalau kalian ingin membuktikan Yesus berkuasa, di mana di dunia Yesus pernah berkuasa? Bahkan dia tidak, apakah pernah dia menjadi RT? Pernahkah menjadi RW? Pernahkah dia jadi pemimpin? Berhasilkah dia mengkristenkan Yerusalem? Seperti Nabi Muhammad SAW. Baru bisa dikatakan dia berkuasa. Satu. Yang kedua, oh Yesus itu berkuasanya di surga. Maaf kawan-kawan. Surga itu masih cita-cita. Surga itu adalah janjian. Ya, setiap agama memahami bahwa yang memiliki surga ada Tuhan mereka. Tidak apa-apa kalau itu kalian tawarkan untuk diri kalian dan keluarga kalian. Tapi ketika kalian tawarkan kepada umat Islam, kami bertanya. Ketika Yesus berkuasa di surga, pertanyaan saya. Bagaimana kalian mau menjawab dalil di kitab suci kalian? Yesus diminta oleh Salome untuk meletakkan orang anak-anaknya duduk di samping Yesus. Apa kata Yesus? Perkara duduk di sampingku, aku tidak berhak memberikannya. Apakah orang yang berkuasa di surga tidak memiliki hak untuk memberikan tempat duduk orang lain? Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Inilah kenapa umat Islam harus belajar kristologi. Umat Islam harus membahas Bible. Kenapa? Karena mereka menawarkan agama mereka kepada kita, lalu kita tidak boleh baca kitab mereka. Hebat sekali mereka. Mereka tawarkan agama mereka tawarkan perkataan-perkataan doktrin-doktrin mereka, tapi kita tidak boleh baca kitab mereka. Mau dikembalikan Indonesia ke zaman kegelapan. Mau dikembalikan ke zaman jahiliyah. Bahwa setiap orang berbicara kalau mayoritas, benarkan. Ketika Athanasius doktrinnya diterima di kerajaan Konstantin, dibenarkan aliran Tritunggal. Ketika Arius kemudian mati Konstantin, digantikan oleh putranya. Kemudian di anatema itu pemikiran. Siapa? Athanasius kemudian diasingkan 4 kali. Diterima ajaran Arius. Begitu caranya berkeyakinan. Mana yang paling banyak bilang betul, maka itu betul. Jadi tidak boleh lagi umat Islam menggunakan critical thinking ketika kalian menawarkan Tuhan kalian kepada kami. Lina Wijaya yang mendatangi markas kami. Menawarkan kaos Tuhan berbentuk merpati. Lalu kami harus menghargai. Supaya, oh iya Lina, Tuhan berbentuk merpati. Kalian menginginkan kami untuk menghormati kalian, menginjak akidah kami. Oh jadi untuk menghargai hati orang Kristen, kami diamkan ketika mereka menawarkan agamanya ke hadapan kami. Kami diamkan ketika mereka membahas agama kami di komal mereka. Oh Nirifa nggak boleh buka TikTok membahas agama Kristen. Biarkan aja orang Kristen yang membahas agama Islam. Kalian kan mayoritas, kalian kan banyak. Nanti marah orang Islam. Nanti banyak orang Islam yang tahu. Akhirnya kami tertindas. Kami kan minoritas. Begitu. Oh begitu. Giliran Lina Wijaya seenaknya mentafsir hadis, membuka komal provokasi, tidak mengizinkan orang-orang kompeten untuk menjawab. Lalu kalian bilang, boleh kalau Lina Wijaya. Logika menginjak Bible, oh mereka berteman dengan orang Kristen. Karena sekarang dia menyerang pribadi Bang Zuma. Lalu ketika kami menjawab, ketika kami menunjukkan konsekuensi logik kitab ayat kitab kalian, kenapa kalian tak jawab? Tak mampu jawab, lalu lapor polisi. Ya. Maaf. Saya akan berhenti menjadi apologet, berdebat lintas agama. Kalau memang pemerintahan kita sudah mendisiplinkan diskusi lintas agama. Saya masuk kuliah ke fakultas yang tepat dengan prodi komunikasi penyiaran Islam. Islam itu ajarannya jelas. La ikraha fid din. Lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti kami tidak boleh menjawab, menampar para penipu-penipu di hadapan kami ketika menyebarkan agamanya. Tidak ada cerita. Tidak akan kami biarkan para penipu-penipu menyiarkan agamanya tanpa membawa data kitab sucinya. Kecuali mereka bawa kitab sucinya. Contoh, Yesus berkuasa. Dalam Bible kami, Yesus menguasai Yerusalem selama 400 tahun. Contoh, oh iya betul juga ya. Yesus pernah berkuasa loh. Yesus berkuasa di surga sehingga dia bisa mengalahkan naga ketika berperang. Oh ya, Yesus berkuasa. Jadi naga-naga iblis-iblis kalah sama Yesus. Baru dia bisa dikatakan berkuasa. Atau dia mampu meletakkan siapa yang duduk di samping dia.
Kalau dia sendiri mengklaim perkara duduk di sampingku, aku tidak berhak memberikannya. Itu saya baca, saya ulang-ulang di otak saya. Saya tanyakan kepada para pendeta. Katanya Yesus berkuasa. Kenapa di surga dia tidak berhak memberikan tempat duduk? Katanya Bapaknya yang berhak. Menurut orang Oneness, oh Yesus adalah Bapak itu sendiri. Menurut orang Tritunggal, Yesus bukan Bapak. Jangan kami kalian tipui. Ya, jangan kami kalian tipui. Baca kitab kalian. Jelaskan kepada kami. Kalian terlanjur menawarkan agama kalian kepada kami. Kami tuntut kalian menjelaskan sesuai dengan dalil di kitab kalian. Kami tuntut kalian membuktikan mana yang paling betul. Oneness, Marcionisme, Unitarian, Trinitarian, Nestorian, Monofisit. Mana yang paling benar? Kalau kalian tidak mampu menjelaskannya, jangan kalian tawarkan agama kalian kepada kami. Saya tawarkan agama saya kepada kalian. Saya mampu menjelaskan apa yang ingin kalian tahu. Mana dalilnya Allah mengatakan dia Tuhan? Ada di Al-Quran. Mana dalilnya Allah laisa kamitslihi? Ada dalilnya di Al-Quran. Kami ini bukan membantah agama kalian, karena itu hak kalian beragama. Negara ini diatur. Tapi kami membantah statement bombastis kalian. Kami tidak mau negara ini diisi oleh orang-orang yang banyak bicara tapi tidak memiliki ranah ilmu. Kami umat Islam diperintahkan untuk apa? Patuh kepada negara. Mencerdaskan bangsa itu adalah undang-undang. Kita diperintahkan mencerdaskan bangsa. Cara mencerdaskan bangsa apa? Dengan tidak membiarkan penipuan itu lolos begitu saja. Bagi saya pribadi, kalau ada yang mengaku Yesus berkuasa, ditawarkan ke saya. Kalau tidak mampu membuktikan, statement Yesus sendiri bertolak belakang, saya katakan kau penipu. Tapi ketika kau katakan, saya percaya Yesus berkuasa, akan kujawab dengan cinta. Saudaraku, imanilah imanmu. Kau percaya Yesus berkuasa? Sudah, ikuti kata Yesus. Ikuti kata Yesus, apabila kau ditampar pipi kiri, kasih kanan. Jualah seluruh hartamu. Kata Yesus, berikan kepada orang miskin, lalu ikutilah aku. Ikuti kata Yesus, kalau kau percaya Yesus berkuasa. Tidak apa-apa saudaraku, kau mau ke gereja saudaraku. Baik, ada banser kami akan menjaga kau dari kejahatan umat Islam. Ya, mana gereja yang mau kau datangi? Kau nggak ada mobil, ya aku bayarkan kau Gojek Gokar ya saudaraku. Itu kewajiban umat Islam. Ya apa? Bersikap adil, kewajiban umat Islam. Tapi ketika kalian datang ke hadapan nenek-nenek anak kecil seperti yang dilakukan saudara ini, kalian berharap kami diam saja? Hei! Negara Indonesia juga harus bertanggung jawab untuk tidak membiarkan para misionaris ini berkeliaran begitu saja di TikTok. Jangan hentikan saya di TikTok menjawab pertanyaan umat Kristen. Kalau kalian tidak mampu menghentikan para misionaris ini menginjili nenek-nenek anak kecil, ya, silakan kalian laporkan saya ke kantor polisi. Kalau memang saya mengganggu ketentraman negara tercinta ini. Tapi kalian, saya minta pertanggungjawaban kalian. Saya minta pertanggungjawaban kalian. Jangan mentang-mentang Kapolda Sumut itu Kristen. Kalian mengancam kami melaporkan ke Kapolda Sumut. Kalian pikir, mohon maaf, mentang-mentang kalian mengaku sebagai anak Tuhan, lalu kalian takut-takuti. Kami akan berhenti menyampaikan kebenaran. Mentang-mentang kalian mengaku bahwa kalian ini anak Tuhan, lalu kami harus, oh ya udah kan dia anak Tuhan, saya nggak usah deh berbicara lagi. Tidak kawan, tidak. Kami tidak akan berhenti sampai kalian sendiri melihat, menyaksikan betapa banyak penistaan dari kaum Kristen terhadap agama Allah. Ini salah satu videonya, kita saksikan. Manusia, roh, jiwa gitu ya? Hakikatmu apa, bro? Hakikatmu apa? Kalian perhatikan Komal ini. Komal ini terang-terangan membuat judul. Ya. Komal ini terang-terangan membuat judul di situ aku adalah Allah SWT. Dan ditujukan perkataan itu kepada batu Hajar Aswad. Lalu kalian suruh saya diam, menjawab dengan keilmuan saya. Dengan hasil pembelajaran saya selama 6 tahun secara otodidak, hampir selesai secara akademik. Kalian suruh saya berhenti. Bantah saya secara akademik. Mana dalil di Al-Quran yang mengatakan batu Hajar Aswad itu adalah Allah? Mana dalil dalam hadis yang mengatakan bahwa batu Hajar Aswad adalah Allah? Kalau kalian tidak mampu membuktikannya, ini fitnah keji. Lalu kalian yang katanya cinta perdamaian tidak mau Medan, Sumatera Utara seperti Poso nanti? Kemana kalian?
Kalian kemana? Ini Islam yang dihina ini. Ini Allah kami yang dihina. Kemana kalian? Kau Bapak, apa yang kau buat Pak? Apa yang kau lakukan Pak? Tidur. Diam kau Pak. Apa yang kau buat ketika melihat nama Tuhanmu dikatakan batu? Mereka pampang judul tanpa membuat pertanyaan. Mereka tidak undang kami. Yang pendebat-pendebat ini masuk ke komal mereka untuk menjawab. Lalu kami membuka komal kami sendiri. Ketika mereka tertampol dengan ajarannya, kau bilang kami menghujat agama mereka. Mereka yang mengatakan Tuhan mereka terkutuk. Galatia pasal 3 nomor 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Kok kami yang dikatakan menghujat? Menghujat kami ketika kami membuka ayat-ayat mereka. Menghujat kami ketika menunjukkan konsekuensi logik dari apa yang mereka imani. Mereka yang mengatakan Tuhannya adalah kelamin. Lalu kami yang dikatakan menghujat. Hebat sekali ini dunia ini ya. Mentang-mentang kalian punya Kapolda Sumut orang Kristen. Tiba-tiba kalian mengancam kami mau melaporkan kami dan kami akan berhenti. Jangankan Kapolda Sumut itu Kristen. Bapak Presiden Prabowo seandainya menjadi Kristen, saya tidak akan berhenti. Demi Allah. Saya tidak akan berhenti. Saya ingin Indonesia melihat penistaan terhadap agama Islam itu masif. Saya ingin seluruh Pak Prabowo yang beragama Islam. Saya ingin dia melihat bagaimana komal-komal Kristen. Saya ingin kalian melihat siapa Lina Wijaya yang kalian jadikan saksi. Yang konon katanya akan menjadi saksi pelaporan kami. Saya akan tunjukkan siapa Logika. Lihat video Logika menginjak Bible. Kenapa justru dia kalian kongko-kongko. Kalian katakan dia saksi. Alhamdulillah. Jangan pantang mundur. Siapa namanya? Dosma. Angkat Lina Wijaya menjadi saksi. Demi Allah, saya menunggu itu. Saya tunggu Lina Wijaya dan Logika menjadi saksi. Jangankan Kapolda Sumut yang Kristen. Pak Prabowo besok murtad. Akun saya tetap hidup selagi tidak ada yang mencekal leher saya. Selagi tidak ada yang memukul saya dari belakang. Selagi tidak ada yang menghack YouTube saya. Tidak ada yang menghack TikTok saya. Saya hadir. Karena saya saksi. Saya 6 tahun melihat kebejatan mereka menghina Allah. Menghina Rasulullah. Berapa kali mereka kabur ke luar negeri menghujat Allah. Saya tidak kabur, saya tinggal di Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Saya kuliah di Indonesia. Nama saya asli, alamat saya jelas. Kalian yang cinta damai dan toleransi, kemana kalian melihat ini? Kok ini membuka diskusi katanya, tapi apa yang dia tulis? Aku Allah. Tuhanmu dihujat. Kau diam. Kau laporkan orang-orang yang menjawab. Pintar. Luar biasa. Saya katakan. Seandainya Kapolda Sumut mengeluarkan semua uangnya. Mengeluarkan semua kemampuannya. Menangkap Uniriva. Demi Allah. Saya tidak akan berhenti. Walaupun mentang-mentang beliau Kristen. Saya percaya. Negara ini tidak akan berpihak kepada agama. Negara ini akan berpihak kepada kebenaran. Saya percaya. Karena saya punya Allah. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Orang-orang yang bicara kebenaran itu dimatikan nista. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diselamatkan dari penyalipan. Kita diberitahukan itu. Tuhan kita menyelamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran api. Tuhan kita menyelamatkan Nabi Muhammad dari kebencian, dari persekusi orang-orang yang di kampungnya. Beliau hijrah. Diselamatkan oleh Allah. Saya tidak butuh bantuan makhluk. Saya ini di bawah naungan Allah. Kalau Allah saya murka kepada saya, yang menghukum adalah Dia. Kalau Dia cinta kepada saya, yang akan menyelamatkan saya adalah Dia. Bahkan itu aspal tidak akan pernah berani menggores wajah saya. Kalau Allah saya ridho kepada saya, itu keyakinan saya. Jadi saya tidak akan berhenti. Maaf teman-temanku, ini bukan memprovokasi teman-teman. Ini hak saya sebagai muslimah yang tidak rela agamanya dinista seperti ini. Ini beredar di TikTok. Mereka buka komal seperti ini. Mereka tidak mengajak kami diskusi sebagaimana yang saya lakukan. Mereka tidak membawa data. Mereka tidak berani open cam seperti yang saya lakukan. Lalu ketika kalian mengatakan saya menista agama Kristen, kalian sakit hati.
Saya tantang pendeta, saya tantang pengacara-pengacara dari Kristen untuk membantah argumen saya. Silakan kalian penjarakan saya kalau kalian mampu membantah argumen saya. Saya bertanggung jawab dengan statement saya. 6 tahun saya selalu sondingkan ketika live di TikTok. Kalau menurut kalian saya menista, kalian lihat YouTube yang men-live-kan YouTube saya. Kalian datang ke kantor polisi, minta bantuan hukum. Tapi ingat, saya akan menggunakan fasilitas negara ini untuk membela apa yang saya sampaikan. Kalau seandainya kalian nanti ternyata kalah, jangan kalian kumpul rame-rame, rusak demo seperti yang di Poso dulu, ya. Kalau kalian kalah terbukti oleh para ahli kalian itu kalah, salah, jangan nanti kalian geruduk orang-orang Islam nanti karena pembalasan dendam. Nanti banyak 5.000 jiwa seperti terjadi di Poso dulu, saling baku hantam semua. Kalian keluarkan jiwa-jiwa barbar kalian. Kami tidak terima. Si Zuma, si Ripa lepas, hancurkan ini. Oh, jangan. Jangan. Jangan kalian buka perang salib lagi. Kalian jangan begitu karena saya pastikan umat Islam ini adalah umat ketika mereka tidak disentuh, mereka tidak boleh mengganggu. Tapi dalam Al-Quran dinyatakan, uzina, diizinkan kami berperang kalau kami diperangi. Saya tidak bisa menjamin umat Islam. Oh, apakah itu radikal? Aduh, jangan kalian katakan radikal ketika kalian toel orang bereaksi menampar kalian, kalian bilang orang radikal. Ini seenak udel kalian berarti ini. Ya, janganlah. Saya juga tidak mau terjadi seperti yang di Poso. Saya tidak mau terjadi seperti yang di Ambon. Justru ketika saya membuka diskusi akademis untuk meminimalisir penghujatan. Supaya komal-komal seperti ini ditinggalkan. Oke, ini baru satu ya. Lihat komal ini. Ini baru satu. Ya, ini baru satu. Kita lihat ini. Bersembunyi dengan nama Allah. Komal Christian Prince menampilkan literatur Islam. Tidak ada ulama atau ustadz yang berada di situ kompeten untuk menjelaskan. Siapa yang menjelaskan di situ? Akun bernama Christian Prince. Ayolah. Saya ingin ini nanti diangkat ke publik. Saya ingin tahu bagaimana pendapat umat Islam di seluruh Indonesia menyaksikan penistaan terhadap agamanya. Saya ingin tahu ini, ya. Saya ingin tahu apakah kalian akan tertawa seperti Christian Prince menertawakan Allah? Perhatikan, ya perhatikan, dengarkan teman-teman. Bagaimana Unirifa berdiskusi, kalian boleh lihat di YouTube Unirifa. Kalian saksikan bagaimana saya diskusi. Apakah Unirifa tutup cam? Saya buka cam. Kenapa? Saya ingin berkomunikasi. Biar kalian tahu ketika saya tertawa itu apakah tertawa menghina kalian atau menghina kitab kalian atau menghina argumen kalian. Kalau begini bagaimana? Tahu tidak kalian apa yang dia niatkan ini? Tahu nggak kalian apa yang dia lakukan? Sementara yang ditampilkan adalah literatur Islam, lalu mereka menjelaskan sendiri dan menghina penjelasan mereka sendiri. Ini saja sudah logical fallacy nih. Menyimpulkan sendiri ajaran orang lalu menista kesimpulannya sendiri. Orang lain tidak menjawab. Lalu kalian bilang, kalian tersakiti, terhina sekali kalian ketika kami umat Islam menjawab. Saya dan Bang Zuma menolak kristenisasi, menolak misionaris. Hah? Sudah saya katakan. Jangan mentang-mentang Bapak Kapolda itu adalah orang Kristen, maka saya berhenti menangkis penistaan begini. Dengan membuka komal diskusi akademis. Loh, kok akademis, Rifa? Saya mahasiswi, saya berhak menjawab. Saya berhak membantah. Jangan kalian mentang-mentang kalian punya persatuan orang Batak. Kalian punya persatuan emak-emak di sana Kristen. Lalu kalian pikir saya tidak akan berani untuk hadir kembali menjawab tuduhan kalian. Maaf, kami sudah terbiasa. Kami sudah terbiasa. Histories repeat itself. Sejarah itu akan terulang kembali. Ya. Ketika kami belajar, kami menyampaikan ke publik, Dr. Zakir Naik dipersekusi, dikatakan teroris. Hanya karena ada orang yang mencintai Dr. Zakir Naik, itu melakukan kejahatan. Bayangkan. Buya Hamka, apakah pernah dipersekusi? Pernah.
Lalu Bang Zuma sama Unirifa akan tenang duduk di istana megah, duduk dipijit-pijit kakinya karena mampu menjelaskan Islam. Tidak, tidak akan pernah. Tidak ada istilahnya mereka yang menyampaikan kebenaran. Makanya dikatakan jihad fisabilillah itu berkata yang benar di hadapan pemerintah. Kenapa? Karena kebenaran ketika disampaikan orang-orang tidak benar akan merasa dirugikan. Kita katakan alkohol itu haram, maka mereka penjual alkohol akan sakit hati. Kita katakan prostitusi itu haram, tutup. Mereka para pelaku, penikmat dan penjajah itu akan marah dan tersakiti. Ketika kita katakan makhluk itu tidak layak disembah, maka penyembah makhluk akan marah dan tersakiti. Lalu kita akan menjaga perasaan mereka. Tidak ada toleransi dalam Islam perkara akidah. Akidah itu tidak ada toleransi. Toleransi itu adalah dalam ranah sosial. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Tapi ketika kalian tawarkan agama kalian kepada adik-adik kami, nenek-nenek kami, di ruang TikTok yang cuma cari gift, maaf kalian berhadapan dengan kami. Kalian berhadapan dengan kami. Ya, ini teman-teman, kita dengarkan lagi penistaan di ruang publik. Benar kan? Ya, Iya. inilah Bang yang jadi digunakan orang ini konsep muhabalah itu ini. Itu tadi. Yes. Dengar ya. Yang menjelaskan agama Islam bukan Islam, tapi Kristen. Ketika saya membuka komal diskusi, kalian bertanya tentang Islam, saya menjawab ketika mereka menyerang menggunakan kaidah berpikir mereka yang tanpa dasar, saya tampar mereka. Saya dituduh menista. Mantap. Luar biasa. Saya tidak peduli. Saya percaya negara ini bukan berpihak kepada agama. Saya yakin negara berpihak kepada kebenaran. Saya yakin itu, insya Allah. Tapi kalaupun memang kita harus dipersekusi, saya percaya ada hikmah di balik itu semua. Kalau seandainya suatu saat Bang Zuma di penjara, saya pastikan ada hikmah itu untuk kebaikan umat. Saya yakin itu. Nabi Isa itu sebelum turun, kita percaya muncul Dajjal dulu. Tidak masalah. Ketika Unirifa, Bang Zuma, kemudian asbab kami nanti banyak kalian yang menonton penistaan terhadap agama, maka kami serahkan kepada kalian. Silakan umat Islam. Semua di tangan kalian. Tugas kami selesai kalau kami di penjara. Tugas kami selesai. Ya kan? Ini tugas kami. Membantah syubhat, menampar penista agama, dan menghentikan pembodohan. Benar, Untuk benar. muhabalah itu bersumpah atas diri tuduhannya sendiri, tapi bersumpah dengan dirinya sendiri. Iya. Muhabalah itu. Benar mubahala. Ya. Makanya mubahala ini kan nggak dibenarkan di dalam hal apapun. Soalnya kan goib, mistik. Kalau tidak Ya. benar dia mati, kan begitu. Benar, betul. Nggak betul. ada, iya, nggak ada ilmu sains di situ di dalamnya. Tidak ada. Dalam konsep hukum positif sebenarnya tidak. Menggunakan literasi Islam untuk memprovokasi orang lain, ini namanya penginjilan. Ini dibenarkan dalam agama Kristen begini. Akun bernama Christian Prince menggunakan dalil kitab literatur Islam, lalu tidak mengizinkan umat Islam untuk menjawab. Beda dengan kami dan Bang Zuma. Kami membuka komal untuk diskusi, kalian bertanya. Lalu kami harus berhenti gara-gara kalian ini. Menjaga perasaan kalian, kami harus berhenti. Kami menjaga perasaan kalian, tapi bagaimana dengan perasaan saudara-saudara kami yang Tuhannya dinista? Sekali lagi saya katakan nih, banyak sekali yang meneror saya, yang mengatakan, habis kau di Kapolda Sumut. Kalian pikir negara ini punya Kapolda Sumut? Ini teman-teman ya, jangan mentang-mentang Kapolda Sumut itu orang Kristen, lalu seenak-enaknya umat Kristen berani menggunakan nama Kapolda Sumut untuk mengintimidasi kita. Jangan pernah mau, saya tidak akan pernah mau. Tidak takut saya. Andai Pak Prabowo besok murtad, Unirifa akan berhenti jadi apologet. Saya hanya akan berhenti menjadi apologet di mana sudah ada aturan diskusi lintas agama, karena saya akan masuk ke ranah akademis untuk dialektika lintas agama yang teratur, terstruktur. Itu pun kalau umat Kristen berani ya mengajak agama mereka untuk diajak dialogkan. Kalau Islam berani sekali. Saya akan berhenti kalau pemerintah kita ikut mendisiplinkan, melihat, menyaksikan para penista-penista dari Kristen di-up ke publik semuanya. Di-up semua mereka. Dilihat apa sebab dari akibat yang mereka lihat ini.
maka saya akan berhenti kalau pemerintahan kita mengatakan kepada saya, Rifa, berhentilah kamu berapologet. Kami menjamin tidak ada lagi umat Kristen yang menjadi misionaris, yang menjelaskan agama mereka, yang mengajarkan agama mereka kepada orang Islam, dan tidak lagi yang bertanya tentang Islam, dan tidak ada lagi komal-komal seperti itu. Saya berhenti. Tapi kalau seandainya kalian pemerintah tidak mampu, ya Kapolda Sumut tidak mampu menghentikan saudara sesamamu Kristen, jangan kami umat Islam yang kalian hentikan. Ya, jangan kami yang kalian hentikan. Saya tak akan pernah berhenti. Lanjut. Sehari-hari dengan kebaikan. Karena semua agama itu sama mengajarkan kebaikan. Nah, ini nih logika cacat. Karena semua agama itu sama mengajarkan kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Kebaikan menurut mereka, betul. Ya, gitu ya. Saya mengatakan, saya sangat mencintai negara ini. Saya akan ikut aturan pemerintah. Apalagi kita bentar lagi punya presiden baru. Saya percaya presiden kita yang baru ini akan menjadi presiden yang bisa mengamankan Indonesia. Karena beliau dari militer. Ya, beliau ini dari militer. Saya pemilih beliau. Ya, nah, saya ini pemilih beliau ini. Ya, saya pemilih beliau, tapi Pak Prabowo-nya aja, karena saya ngefans. Beliau gemoy dan beliau lucu. Karena beliau dari militer. Saya pengen juga nih seperti zaman-zaman Pak Soeharto dulu ketika pemerintah dijaga oleh militer. Orang yang memang punya background militer, dia tahu nih keamanan ini bagaimana caranya mengatasi. Ya, saya kalau Pak Prabowo jadi presiden, saya berharap karena beliau backgroundnya dari militer, beliau tahu nih, oh ini akan menimbulkan kekacauan nih. Ini caranya untuk mengantisipasi nih. Itu yang saya harapkan. Jadi saya masih menunggu nih. Semoga presiden kita membentuk tim khusus untuk menghentikan penistaan agama. Tapi ingat, saya nggak takut kalau beliau adalah seorang Kristen ternyata. Ya, mentang-mentang karena beliau Kristen, terus Uniripa berhenti berapologet. Enggak. Bukan karena beliau Islam juga saya tidak takut berapologet. Bukan. Karena saya percaya nanti Bapak Prabowo dengan anaknya Pak Jokowi akan berusaha untuk meminimalisir penistaan agama. Ya. Karena beliau backgroundnya dari militer. Jangan macam-macam kalian sama orang militer. Orang militer ini disumpah. Mereka itu patriot. Tentara, polisi, mereka tuh disumpah. Nggak ada seenak-enaknya aja. Tangkap, tangkap, tangkap. Emang kalian pikir budak kalian, polisi sama tentara. Mereka itu harus netral. Saya senang sekali kalau jumpa Pak Kapolda Sumut malahan. Ya serius. Kenapa saya senang jumpa Pak Kapolda Sumut? Karena saya yakin Pak Kapolda Sumut kalau jumpa Uniriva aslinya dia akan senang sama Uniriva. Kenapa? Karena Uniriva bilang, Pak Kapolda Sumut kalau duduk sama saya, Bapak tanya saja tentang Islam sudah. Jangan Bapak jelaskan Kristen sama saya. Karena saya khawatir. Takutnya saya lebih tahu tentang Kristen daripada Bapak. Gitu kan. Paling Bapak Kapolda Sumut ketawa saja sudah. Ya bukan berarti saya merendahkan pengetahuan Pak Kapolda Sumut tentang agamanya ya. Tapi saya belajar dari pengalaman. Ketika saya minta orang Kristen menjelaskan agamanya. Kalau nggak jadi Sabelius. Kalau nggak jadi monarki. Kalau nggak jadi Marsion. Saya nggak tahu ya Pak Kapolda Sumut itu denomnya apa ya. Tapi saya benar ya. Banyak yang ngancam-ngancam saya pakai nama Pak Kapolda Sumut loh. Habis kau sama Pak Kapolda Sumut katanya, emangnya Pak Kapolda Sumut itu bisa kalian perintahkan? Dia disumpah itu. Apalagi presiden kita sebentar lagi. Sudah ya? Sudah presiden kita Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo saya berharap semoga beliau bisa mengembalikan kedamaian negeri ini sehingga tidak terjadi seperti yang di Poso. Beliau bisa menghentikan debat-debat yang menghujat dan kalau bisa fasilitasi debat-debat akademis, Pak. Ini nih saya tunggu nih. Pak Prabowo, presidenku yang terhormat dan wakil presiden, semua jajaran menteri, menteri agama, hentikan debat-debat yang menista, tangkap-tangkap saja sudah kalau memang kami dikatakan menista, tapi buktikan dulu.
dan fasilitasi kami berdiskusi lintas agama. Fasilitasi kami, Pak. Saya bukan kayak Rudi Simamora ya, kawan-kawan, aku dikepung, enggak, saya enggak gitu. Saya cuma bilang, "Pak Presiden dan seluruh jajaran staf, menteri-menteriku yang kuhormati, salam hormat dari Unirifa. Salam hormat, tanggung jawab kalian itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kalau kalian Islam. Maka Unirifa meminta sebagai warga negara Indonesia yang terlanjur mencintai ilmu teologi, fasilitasi kami diskusi lintas agama, awasi kami ketika diskusi, karena ketika kami diawasi diskusi, mustahil ada yang berani menghujat tidak open camp. Pasti open camp." Lalu berkata, "Saya dari STT, saya dari pendeta, saya pengajar." Pasti itu, insya Allah. Saya percaya seperti itu. Jadi saya memohon supaya pemerintah kita memfasilitasi diskusi lintas agama. Kenapa? Karena dengan difasilitasinya diskusi lintas agama, maka dialektika akan semakin akademik, akan semakin terhormat, semua ilmu agama akan kita dapat dari jalur yang sah. Siapa Unirifa? Unirifa adalah apologet Islam yang kuliah di fakultas, yang sengaja ke prodinya mencari jurusan yang sesuai. Usaha saya untuk bisa menjadi orang yang berhak bicara di publik. Mahasiswi diajarkan untuk skeptis dan kritis. Sebagai seorang mahasiswi, saya berharap pemerintah kita memfasilitasi diskusi lintas agama. Wah, sulit Unirifa. Soalnya rata-rata saya tonton ketika umat Kristen debat sama Unirifa, mereka selalu ketampol. Nah, itu bukan urusan saya. Takut kami nanti kalau kami fasilitasi mereka ngamuk-ngamuk. Lah, itu bukan urusan saya. Saya hanya memohon sebagai warga negara Indonesia, daripada debat-debat kosong, debat kusir di komal-komal, lebih baik difasilitasi, dikawal sama polisi, dihadirkan Unirifa di Masjid Istiqlal, di depannya dibuat sebuah podium. Unirifa berhadapan dengan Agatha. Temanya perempuan dalam Islam dan Kristen. Mantap. Biarkan Agatha menjelaskan bahwa perempuan di Kristen itu begini, begini, begini. Unirifa akan mengatakan perempuan di Islam itu begini, begini, begini. Maka Agatha akan ditanyai, bagaimana pendapat Agatha tentang ayat. Ini contoh. Ini kan simulasi. Kalau itu terjadi, bagaimana menurut Agatha dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11, Tuhan mengambil istri orang, istri Saul diberikan kepada Daud. Silakan Agatha dijawab. Jadi begini, biarkan sudah. Kalau seandainya ternyata Agatha tidak mampu menjawab, jangan Agatha pula kalian gantung. Jangan kalian gantung, jangan kalian tumbalkan seperti Agatha menumbalkan Rudi Simamora kemarin. Dia bilang, biarkan aja kita biarkan kita korbankan satu, apa kata dia kemarin tuh, dia tumbalkan Rudi Simamora untuk mendapatkan Unirifa, Bang Zuma dan Nora. Ketika dia tidak mampu menjawab dan mewakili gereja kalian, menjawab dengan benar sesuai doktrin, jangan pula saya yang kalian persekusi. Jangan Agatha pula kalian gantung. Mari kita diskusi baik-baik. Mari kita bawa ranah dialektika ini ke ranah yang terhormat, ranah akademik. Umat Islam berhenti kalian mengomentari komentar-komentar kotor terkait Tuhannya orang lain. Ya, umat Islam typing di bawah, jangan kalian typing penghinaan terhadap Tuhannya orang lain. Yang di TikTok, maaf saya di TikTok dulu ya teman-teman di YouTube ya. Jangan kalian typing. Kenapa? Sudah dikatakan dalam Al-Quran, kalau kalian menghina Tuhan mereka, mereka akan menghina Allah. Nanti kalian jangan paling victim pula umat Islam. Ini umat Islam ini jangan begitu. Kalian yang menghujat Yesus, nanti ketika dia menghujat Allah, kami tersakiti, mari kita geruduk. Enggak, Islam enggak gitu. Ya, Islam itu boleh bereaksi, tapi bukan melakukan aksi. Jangan kalian ini di bawah. Si Agatha mana berani diskusi sama saya terbuka di hadapan seluruh. Bahkan kalau bisa Pak Presiden Prabowo hadir menyaksikan. Paus Vatikan hadir menyaksikan. Duduk Imam Masjid Istiqlal. Berdua mereka bergandengan tangan, ya kan? Duduk mereka bergandengan tangan berdua, ya kan? Mereka akan pernah berciuman tuh. Imam Masjid Istiqlal kan pernah cium kepalanya Paus tuh. Mana tahu mereka hadir lagi, ya kan? Duduk mereka Imam Katolik dengan Paus. Saya diskusi mewakili mahasiswi kampus saya. Saya duduk, ya kan? Pertanyaan saya. Nah, ini kan pertanyaan saya. Bagaimana pendapat Agatha terkait tentang ayat yang mengatakan Tuhan menambahkan rasa sakit ketika melahirkan?
Katanya perempuan dimuliakan. Kenapa perempuan diberikan rasa sakit ketika melahirkan dalam Bible kitab Kejadian pasal ketiga? Tetapi apa yang sakit ketika Adam dihukum? Apa Adam yang sakit? Ya kan? Nah, biar Agatha yang menjawab. Nanti biar aja Paus Vatikan yang mendengar, ditranslate nanti ke telinga beliau pakai bahasa Vatikan, ya kan? Nah, nanti Imam Masjid Istiqlal akan melihat, oh, ternyata ada ayat begitu ya. Nah, kan banyak yang nonton jadinya. Alhamdulillah. TV One melive-kan, MNC melive-kan. Bapak siapa yang punya MNC, teman-teman? Siapa nama Bapak yang punya MNC, namanya kan orang Kristen itu. Mana tahu dengan debat lintas agama beliau jadi tahu bahwa ternyata ada ayat seperti ini ya. Kan jadi mereka rajin baca Bible. Ah, nggak mau saya si Ripa baca Bible sendiri. Maka Pak Haritano Sudijo, apa sih Pak? Haritano. Langsung Pak Haritano download aplikasi Bible. Oh, mungkin dia sudah punya aplikasi Bible. Dibuka dia 2 Samuel pasal 12. Ya kan? Dibukanya. Ah, biarlah kemudian tersebarkan Injil ke seluruh alam. Saya membantu orang Kristen kan pada akhirnya menyebarkan Injil ke seluruh makhluk. Ini kan hayalan saya kalau itu terjadi. Kalau pemerintah, Pak Prabowo dengan segenap jajaran menteri yang telah dipilih, saya mendoakan kalian. Saya mendoakan kalian di setiap ketika, bukan di setiap sujud saya ya, tuh bohong pula nanti sholat subuh saya doakan kalian. Enggak lah. Paling nanti pas saya sholat tahajud ya kan. Saya doakan khusus kalian untuk dipimpin oleh, kalau kalian Kristen, dipimpin oleh Roh Kudus. Kami walaupun tidak percaya ya. Misalkannya ada nih jajaran menteri yang Kristen. Semoga kalian dipimpin oleh Roh Kudus menurut keimanan kalian. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang Islam, semoga kalian dipimpin oleh Al-Quran yang adalah Roh Kudus kita. Ya, Al-Quran itu bernama Roh Kudus. Al-Quran yang ada dalam hati Bapak Presidenku, para menteri-menteriku, kemudian bekerja sesuai dengan Allah Azza wa Jal. Mantap Indonesia ini. Indonesia ini akan mantap. Akan bangkit pemuka-pemuka Islam. Ketika ilmu pengetahuan dibiarkan di publik, disiarkan, semua orang akan jadi kristolog. Semua umat Islam jadi kristolog. Mahasiswi, wah pengen seperti Uniriva. Gara-gara Uniriva orang rajin baca Bible. Gara-gara Uniriva orang rajin baca Al-Quran. Kuliah kalian di tempat saya kuliah. Mari kita semarakkan ilmu pengetahuan dalam ranah agama. Supaya bangkit Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, New Ibnu Rus, New Imam Ghazali, New Al-Khawarizmi, New Socrates. Pemikir-pemikir akan muncul ketika ilmu tentang membahas ketuhanan ini dijadikan salah satu ilmu pengetahuan yang dibongkar di hadapan publik. Ini cita-cita Uniriva. Habis itu kalau udah meninggal Uniriva, ya meninggal lagi. Ya kan? Apalagi selesai sudah, ya kan? Kalau sudah tersiarkan ilmu kristologi, ilmu perbandingan agama, dilegalkan di negara kita untuk diskusi dengan akademik, dengan ada moderator, diizinkan dengan cara baik, maka apa yang Uniriva harapkan di dunia ini? Udah, ya itu harapan saya. Semoga Allah menerima semua amalan kita. Semoga Allah memimpin kita umat Islam untuk tidak radikal. Jangan pernah kalian sentuh satu bulu pun dari penghujat. Jangan ya umat Islam. Jangan kalian ambil satu bulu pun dari penista agama Islam. Serahkan kepada Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Bukankah kita telah memilih mereka? Bukankah mereka telah disumpah? Kalau mereka zolim kepada kita, biarkan Allah yang mengurus mereka. Serahkan kepada tentara kita, serahkan kepada polisi kita. Mereka punya tanggung jawab. Serahkan kepada lembaga-lembaga kita yang mereka sudah menjadi relawan untuk tidak lagi membiarkan penistaan di Indonesia. Supaya tidak terjadi tragedi Poso. Supaya tidak terjadi tragedi Ambon. Kenapa itu? Kecolongan kita. Kenapa kita kecolongan? Karena ego beragama. Maka kalau memang saya bersedia diskusi akademik di ruang publik, terbuka, terstruktur, dan memang betul-betul konteksnya akademik. Saya tunggu Agatha. Saya tunggu Kiamat. Saya tunggu Christian Prince. Saya tunggu Presiden King, Murtadin Daniel, Fatimah Sedeka, Sofiatul. Saya tunggu kalian di jalur akademik. Itu pun kalian mampu. Tapi kayaknya nggak mampu lah. Gimana mereka membuka camp? Mereka kan spesialisasi penghujat. Nanti takut mereka dihantam sama umat Islam. Takut mereka. Ya. Jadi kita terakhir, kita naikkan lagi video ini untuk saya reaksi.
Tidak boleh diperdebatkan masalah keyakinan, masalah ketuhanan, itu pribadi masing-masing. Jadi saya berharap sekali lagi. Bapak ini berfatwa dari dirinya sendiri. Siapa yang mengatakan ada undang-undangnya tidak boleh memperdebatkan agama? Ada larangan di dalam Al-Quran tidak boleh memperdebatkan agama. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya asan wajadilhum billati ya asan wajadilhum billati ya asan. Mujadalah itu artinya debat, Bapak. Di Islam dibolehkan berdebat, aturannya baik. Jangan kalian berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali ada dalilnya kita ini berdebat dengan cara baik. Baiknya Uniripa buka camp, tunjukkan data, bertanya, izinkan umat Kristen naik ke Komal Uniripa. Itu baiknya Uniripa. Asalnya begitu. Lalu kenapa kadang-kadang Uniripa bisa tantrum? Oh maaf, Uniripa mencontoh apa yang ada dalam Bible. Ya, karena kalau Uniripa berdiskusi dengan umat Kristen, mereka tak percaya Al-Quran, kita ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah berkata, ketika orang Yahudi datang membawa hukum kepada mereka, ketika mereka membawa kasus, lalu apa kata baginda Muhammad SAW? Bukankah terdapat di kitabmu? Artinya apa? Kita mengingatkan mereka, kawan Kristen, kalian bilang apa? Kalian bilang nama Tuhan kami batu? Maaf kawan Kristen. Justru kalau tertulis Tuhan itu batu penjuru, itu di kitab kalian. Nggak ada di kitab kami bahwa Allah itu adalah batu. Tapi di kitab kalian Tuhan itu batu ada. Coba kalian jawab itu. Cara baik itu. Jangan kalian persekusi cara baik. Kalian izinkan cara-cara jahat. Tidak bisa. Bapak Prabowo, kita doakan teman-teman netizen yang 782 orang dan yang di YouTube. Mari kita bersama lambungkan doa terbaik kita ke hadapan Allah untuk kekuatan bagi presiden kita, jajaran menteri, staf-staf mereka, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak TNI AU, TNI AL, TNI AD, supaya mereka betul-betul menjalankan tugas mereka sesuai dengan sumpah mereka. Kalau mereka berkhianat, biarkanlah Allah yang menghukum mereka. Kalau kita terzolimi, biarkan kembalikan kepada Allah. Doakan mereka. Bacakan ketika kalian sholat tahajud. Buat kalian yang Kristen, berdiri kalian di depan gereja kalian. Kalau memang kalian percaya Tuhan kalian bisa mengabulkan doa kalian, kalian doakan itu petinggi-petinggi kalian yang beragama Kristen supaya pakai Roh Kudus bekerja. Doakan sudah. Ya, kami umat Islam biarkan kami berdoa kepada Tuhan kami untuk membimbing Bapak Presiden kita, meminimalisir penghujatan, menenangkan negara ini dengan semangat patriot beliau karena beliau adalah seorang apa? Seorang militer. Begitu ya. Mungkin begitu. Ya itu saja mungkin dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden yang telah dilantik ya. Jajaran menteri sudah dilantik belum teman-teman? Bapak Presiden kita dan jajaran menteri sudah belum dilantik? Coba typing dulu. Sudah dilantik belum? Sudah dilantik. Tap 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 tap. Waduh ini kotor kali ya kata-kata tadi. Teman-teman kalian mau lihat tidak? Di dalam komal saya di TikTok itu yang Kristen-Kristen itu kotor kali loh kata-katanya. Masa dia bilang itu kelamin-kelamin mereka sebutkan kan? Ngeri kali kan mereka tidak mau disamakan dengan kelamin, tapi mereka kata-katanya kelamin semua ini. Heran saya kadang-kadang ya, ya sudahlah. Itu kan oknum Kristen. Nggak semua orang Kristen begitu ya. Sudah ya? Masya Allah. Presiden kita sudah dilantik. Semoga mereka bekerja 5 tahun ke depan. Dipimpin Roh Kudus bagi yang Kristen. Dipimpin oleh ajaran Islam bagi yang Islam. Ya, saya akan bacakan doa khusus untuk kali ini. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman mohon diaminkan yang di YouTube dan yang di TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Kami telah dipimpin oleh seorang muslim ya Allah. Izinkanlah beliau menjalankan kepemimpinan beliau dengan rasa takut kepadamu ya Allah. Izinkan beliau memimpin negara ini dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada rakyatnya ya Allah. Izinkan beliau memimpin negeri ini dengan semangat patriotismenya ya Allah. Izinkan beliau sehat. Izinkan beliau sehat ya Allah.
supaya beliau mampu menangkap penista agama baik dari Islam dan Kristen. Semoga beliau dimampukan untuk menangkap yang menginjak Al-Quran dan menginjak Bible. Semoga beliau bisa meminimalisir penistaan, memfasilitasi debat lintas agama, sehingga tersiarlah agama dengan cara baik tanpa ada indomisasi, tanpa ada embel-embel pacarisasi, tanpa ada bujuk rayu, tiada lagi penghujatan. Ya Allah ya Rabbi, pimpinlah, bantulah pemimpin kami untuk memimpin negeri ini semakin maju ke depan. Ya Allah, pilihkanlah gubernur untuk Sumatera Barat yang takut kepada Allah. Pilihkanlah gubernur untuk Sumatera Utara yang takut kepada Tuhan. Pilihkanlah gubernur untuk provinsi-provinsi di Indonesia yang mana mereka takut kepada Allah. Karena saya sekarang berada di Ternate, ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kota Ternate dengan cinta kasih-Mu, ya Allah. Izinkanlah hasil buminya bisa dinikmati oleh orang-orangnya sehingga mereka bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, pilihkanlah untuk kota Ternate, Maluku Utara, pemimpin yang takut kepada Allah, yang takkan berkhianat kepada Allah. Ya Allah, izinkan kami dipimpin oleh umat Islam yang takut kepada Allah. Jangan biarkan kami tak mampu seperti Bani Israel yang dipimpin oleh Fir'aun, ya Allah. Kami tak sanggup dipimpin oleh Fir'aun, ya Allah. Jangan biarkan kami dizolimi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Al-Malik, ya Al-Malik, ya Al-Malik. Berikan pemimpin kami yang adalah pemimpin yang takwa kepada Allah, sehingga mereka takkan mampu mengkhianati rakyatnya. Ya Allah, ya Allah, hamba penuh dosa, ya Allah. Mungkin doa hamba tidak diijabah, tetapi izinkanlah mereka yang mengaminkan. Mereka para hafiz Quran yang mengaminkan. Mereka para anak yatim yang mengaminkan. Mereka yang sedang terzolimi mengaminkan, ya Allah. Terimalah doa hamba, ya Allah, untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin kami sebelum Nabi Isa turun ke bumi, ya Allah. Dari pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Jangan biarkan tragedi Poso terjadi di Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami memecah belah negara ini. Karena bagi kami hubul waton minal iman, ya Allah. Seperti ulama kami dari kalangan NU berkata, hubul waton minal iman. Cinta NKRI sebagian dari iman. Menurut fatwa ulama dari Nahdlatul Ulama. Ya Allah, terima kasih telah memberikan hamba ilmu, telah memberikan hamba fasilitas untuk menuntut ilmu supaya bisa menjawab pertanyaan dari kaum kufar, dari non-Islam yang membenci hamba dan membencimu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wih, banyak kali pelanggaran. Pelanggaran. Matikan dulu, pelanggaran. Ya, itu pelanggaran di TikTok. Terima kasih teman-teman yang di YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.